Jepang merupakan salah satu negara maju dengan kecanggihan di dalam dunia teknologinya. Namun, kekurangan di Jepang itu adanya penurunan dari populasi penduduk asli Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Pedia Channel. Anda menyaksikan rubrik Pedia Global bersama beritapedia.co.id. Bincang-bincang ringan namun tajam, semoga menjadi wawasan bagi sahabat sekalian. Pemberitaan dari dunia internasional dikabarkan bahwa penduduk Jepang saat ini pertumbuhannya semakin menurun akibat daripada stres kerja dan akibat daripada ketidakmauan dari penduduk Jepang untuk melakukan pernikahan. Akibatnya, pertumbuhan kependudukan di Jepang merosot dalam 10 tahun terakhir. Kita akan kutip beritanya di redaksi Global bersama beritapedia.co.id. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa sahabat Pedia Channel untuk manfaatkan video ini dengan memberikan masukan di kolom komentar. Jangan lupa pula like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan update informasi dari dunia internasional. Kita langsung ke pemberitaan. Dikutip dari beritapedia.co.id. Penduduk Jepang semakin anjlok di semua wilayah. Bandung, beritapedia.co.id. Jepang pertama kalinya mencatat rekor populasi terendah pada tahun 2022. Bahkan penurunan populasi ini terjadi di semua wilayah Jepang. Menurut data pemerintah Jepang per Rabu 26 Juli 2023, populasi di Jepang terus menurun selama 14 tahun ke belakang. Dilansir dari AFP, Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat bahwa jumlah orang Jepang turun sebanyak 800.523 atau 0,65% pada tahun 2022. Dan untuk pertama kalinya jumlah populasi di Jepang turun di semua wilayah. Jepang merupakan salah satu negara maju dengan kecanggihan di dalam dunia teknologinya. Namun, kekurangan di Jepang itu adanya penurunan dari populasi penduduk asli Jepang. Walaupun Jepang menjadi salah satu destinasi dari para pekerja di luar wilayah Jepang atau para pekerja asing yang datang ke Jepang, karena kekuatan atau pengelolaan pekerjaan di Jepang ini lumayan untuk menaikkan angka ekonomi di Jepang. Tetapi salah satu nilai yang negatifnya akibat daripada padatnya lingkungan kerja di Jepang mengurangi daripada motivasi para penduduk Jepang untuk melangsungkan pernikahan atau untuk memperbaiki keturunan. Sehingga akibat daripada itu populasi di Jepang sangat menurun drastis. Apalagi dalam 10 tahun terakhir. Bahkan yang dulunya hanya di satu wilayah saja menyebar di beberapa wilayah Jepang. Dikutip dari beritapedia.co.id, pada tahun 2023 yang dilaporkan dari Kementerian Dalam Negeri, angka penurunan di Jepang ini mencapai 800.000 lebih atau sekitar 0,65%. Penurunan populasi dan anak adalah masalah penting yang melibatkan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial di Jepang, kata juru bicara pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno. Penurunan populasi dan anak ini mempengaruhi terhadap kesejahteraan ekonomi ataupun kesejahteraan sosial. Walaupun Jepang ini termasuk ke dalam negara yang maju, tetapi jika penduduknya semakin mengurang, ekonomi dan kesejahteraannya mungkin akan sangat timpang. Kenapa bisa dikatakan sangat timpang? Karena bisa jadi kelebihan dalam pengelolaan masyarakat. Sehingga alokasi dana banyak yang tidak tersalurkan terhadap masyarakatnya dalam penanganan ekonomi ataupun penanganan kesejahteraan. Sebaliknya, jumlah warga negara asing di Jepang justru meningkat sebanyak 284.489 atau sekitar 10,7% menjadi 2.993.839. Ini merupakan jumlah WNA tertinggi sejak 2013.
Tetapi sebaliknya, pengunjung yang datang ke Jepang atau WNA warga negara asing di Jepang, pertumbuhannya semakin banyak. Kemudian angkanya itu mencapai 10,07%. Kemudian Jepang mempunyai aturan imigrasi yang cukup ketat. Namun beberapa tahun terakhir Jepang mulai melonggarkan batasan secara bertahap demi mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Di Jepang pada awalnya pengaturan atau aturan imigrasi ini sangat ketat untuk bisa memasuki wilayah Jepang. Namun akibat daripada kekurangan daripada populasi penduduk, akhirnya Jepang menyuplai penduduk-penduduk dari negara lain, atau dalam istilahnya WNA semakin banyak masuk ke Jepang dan aturannya mulai dilonggarkan. Kenapa seperti itu? Karena kekurangan daripada tenaga kerja yang ada di Jepang. Maka daripada itu, pemerintah Jepang berencana mendorong perempuan orang lanjut usia untuk memasuki angkatan kerja melalui reformasi pasar tenaga kerja. Negara berpenduduk 125 juta jiwa mencatat kurang dari 800.000 angka kelahiran tahun lalu. Sementara itu biaya lansia semakin melonjak. Pada bulan lalu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meluncurkan rencana dengan anggaran 25 miliar US dollar atau setara 375 triliun untuk mendukung kaum muda dan keluarga meningkatkan angka kelahiran yang semakin anjlok di negara itu. Bahkan Perdana Menteri Jepang mengatakan akan menggelontorkan dana sebanyak 25 US dollar untuk mendorong kaum muda dan keluarga dalam meningkatkan angka kelahiran saking kurangnya daripada populasi penduduk di Jepang. Pengelolaan seperti itu baik untuk dilakukan oleh pemerintah Jepang karena perlu untuk menambah populasi penduduk Jepang, dan jika terjadi atau jika tidak sampai terjadi keinginan dari pemerintah Jepang untuk menambah populasi penduduk di Jepang, ini bisa mengakibatkan kepunahan bagi Jepang tersendiri. Jepang memang disebut negara maju, tetapi kalau penduduknya tidak ada, mungkin saja Jepang akan dianggap punah oleh negara-negara lain. Penting untuk membangun kekuatan ekonomi, untuk membangun kekuatan militer, dan untuk membangun yang lain-lainnya yang bisa memajukan negara Jepang. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada penduduknya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Jepang? Walaupun segi ekonomi dan lainnya maju, tetap saja ini hanya untuk menjadi kepentingan orang-orang yang memiliki kekuasaannya saja. Nah, sahabat PDA Channel, memang di dalam Islam diajarkan supaya kita untuk memelihara keturunan dan tidak selalu kehidupan kita condong terhadap urusan duniawi. Mengapa seperti itu? Karena populasi atau kehidupan manusia ini tidak akan ada yang abadi. Dan perlu generasi yang akan melanjutkan dari kehidupan kita, yang akan melanjutkan perjuangan kita, yang akan melanjutkan mengurus satu negara, yang akan melanjutkan pula daripada penguatan-penguatan di suatu wilayah. Tetapi kalau hari ini kita fokuskan terhadap urusan dunia seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang, akhirnya merasa kalah sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga keturunan-keturunan kita untuk melaksanakan syariat yang sudah diberlakukan di dalam aturan Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat PDA Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.